Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, para ibu-ibu, remaja masjid atau remaja Karang Taruna, dan para pelajar, setelah kita bertahmid kepada Allah, bersyukur kepadanya pula, dan tak lupa salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hatta yaumil qiyamah. Pada malam ini atau kesempatan hari ini, sahabat AR, saya khususnya sebagai host atau bertanya, malam ini saya akan menanyakan sesuatu tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang bernama Hudzaifah bin Yaman, di mana beliau pada waktu itu berkumpul dengan Rasulullah dan para sahabat-sahabat lainnya. Kemudian ada mendengarkan pertanyaan dari sahabat lainnya. Ketika itu, pada waktu itu sahabat bertanya tentang kebaikan, tapi Hudzaifah bin Yaman dia menanya soal keburukan. Dan memang Hudzaifah bin Yaman ini terkenal orang yang cerdas. Baik, saya bacakan dulu hadis. An Hudzaifah bin Yaman yaqulu kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'alu anil syarr makhafata an yudrikani faqultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyah wa syarr fad'anallahu bihadzal khair. Ya, ini insyaallah suatu pertanyaan dari sahabat, kemudian dari Hudzaifah bin Yaman. Saya serahkan penjelasannya dari hadis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sehat ya Ustaz ya. Ini saya telah Ustaz selalu mendengar ya, saya membaca hadis Hudzaifah bin Yaman ya, sudah jelas ya. Cuma yang saya tanyakan ini apa benar nih menurut saya Hudzaifah bin Yaman itu sahabat Rasulullah yang cerdas dan banyak berpikir ke depan? Apa benar nih menurut saya ya? Ya, silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pada para pemirsa, sahabat channel di mana sudah berada, langsung saja tadi para hal telah membacakan salah satu buah hadis yang berasal dari Hudzaifah bin Yaman sangat baik ya. Yang pertama tadi tentang Hudzaifah, bagaimana tadi para hal menyampaikan menyebutkan Hudzaifah bin Yaman adalah salah satu sahabat Nabi yang cerdas baik ya. Memang yang saya pernah ketahui dalam profil beliau ya, yang saya pernah beberapa membaca itu diantaranya Hudzaifah bin Yaman adalah salah seorang sahabat Nabi yang cerdas, yang wawasannya luas ya, Kalau istilah sekarang itu mungkin kalau kayak intel ya gitu lah. Jadi betul bahwa sahabat Nabi yang namanya Hudzaifah bin Yaman adalah salah seorang sahabat Nabi yang cerdas, yang cekatan, yang wawasannya luas ya. Dan pernah para ya,
pada suatu saat Hudzaifah bin Yaman ini pernah ditugaskan Rasulullah pada mau persiapan orang-orang kafir ingin membantu umat Islam kata Rasulullah. Nah disitulah Rasulullah mengamanatkan mentugaskan Hudzaifah bin Yaman untuk berangkat ke campnya orang-orang kafir. Mungkin kalau saya bikin dulu ya. Waktu itu Hudzaifah bin Yaman yang masih dalam keadaan muda ya. Kemudian Rasulullah langsung memanggil Hudzaifah bin Yaman untuk memberangkatkan ke tempatnya orang kafir atau orang musyrik. Itu dalam situasi dingin, tercekap. Karena emang dia sudah kuat akidahnya, imannya, yang manggil Rasul udah banyak. Kita lagi kayaknya tadi tiba ya, dia langsung berangkat ya, di Jalan Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari. Nah ketika itu orang-orang kafir tadi atau orang musyrik sudah merencanakan untuk memerangi muslimin atau Rasulullah pada waktu itu. Orang-orang kafir sudah merencanakan untuk merencanakan ya. Sudah itulah hebat juga Rasul itu. Kemudian maka dengan kerelaan hati Hudzaifah bin Yaman langsung berangkat. Sikapnya dia setelah sampai ke perkemahannya orang-orang kafir dan izin Allah lampunya mati ya. Oh ya, itu perkemahannya orang kafir lampunya mati. Begitu lampunya mati Hudzaifah masuk tuh ke kemah itu. Nah kata pemimpin, saya lupa namanya, kata pemimpin perang itu, kata dia begini, wahai sahabat-sahabatku ya, ini orang kafir ya, silakan pegang di sebelah kanan kirimu dan sebut namanya siapa, karena saking banyaknya orang ya, dan di Jalan Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama megang itu Hudzaifah bin Yaman. Dipeganglah nama sebelahnya, disebut siapa namanya, dia ditanya, kemudian jawab terus ya, yang di sini nanya ini Hudzaifah bin Yaman tuh memperhatikan, mendengarkan terus dari ujung ke ujung sampai ujung terakhir. Ternyata Hudzaifah bin Yaman sudah mencatat nama-nama orang-orang kafir yang akan memerangi Rasul dan Muslimin pada waktu itu. Itu hebatnya Hudzaifah bin Yaman. Oh iya. Jadi ya begini. Mungkin dia Hudzaifah bin Yaman pada waktu itu karena dia juga ada suatu ganjelan karena lampu itu masih terang ya. Ya. Mungkin dia hatinya dia berbisik ya. Tapi Allah memudahkan dia dengan keimanannya dia Allah memudahkan Itu masih dalam benar kan? Iya. Masih terang. Jadi Allah memudahkan subhanallah. Cuman gini Pak Ustaz, ini yang saya baca tadi ya. Jadi para sahabat bertanya tentang kebaikan, tapi dia berpikir ke depannya, dia menanyakan kepada Rasul tentang keburukan. Ya. Kemudian Rasul menjawab, ya na'am ya. Kemudian menanyakan lagi, setelah keburukan ini apakah ada lagi kebaikan ya Rasulullah? Kita insya Allah ya. Baik, saya jawab ya. Ya betul. Jadi Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasulullah ya, yang dari kanan ya sulkana dan susar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Ya. Di antara pada waktu itu manusia sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang masalah kebaikan. Apa itu kebaikan? Islam para Rasul. Oh, kebaikan itu Islam ya. Ini kan di zaman dia nih, zaman dia zaman apa? Zaman kekafiran, zaman orang menyembah kepada berhala, kepada patung, rataman, puja dan pada selanjutnya. Dia kan musikan katakan. Nah maka Allah mendatangkan yang lebih baik itu Islam. Diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ. Ya, diutus Rasulullah oleh sebelum untuk apa? Untuk menyebarkan Islam tadi. Terus jahiliyah itu jahiliyah. Enggak, jadi yang dimaksud kebaikan itu adalah Islam. Terus apa yang diturunkan oleh Islam? Kebaikan apa yang ada berada dalam Islam? Ya. Kalau kita membicarakan masalah kebaikan, bisa lengkap sekali kebaikan. Ya, di antaranya apa gitu setelah adanya Islam gitu ya. Apa ada perubahan total gitu ya. Pertama, kalau saya memperhatikan dari sejak zaman Nabi dahulu, yang pertama para nabi itu biasanya kalau menyampaikan Islam tentang masalah ketuhanan, tauhid. Yang pertama tauhid. Sahabat juga begitu, karena kan masih jahiliyah nih, manusia waktu menyembah berhala, menyembah ayat, maka didatangi Islam oleh Rasulullah, maka disampaikan di tauhid, kalimat tauhid. Jadi dihapus sudah ke jahiliyah dan keburuan ya. Kemusyrikan. Jadi yang pertama Islam itu adalah agar manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala
Setelah itu ya ke masyarakat tadi Islam seperti dan seperti masyarakat sholat, masyarakat puasa dan lain sebagainya. Jadi kalau Islam itu sudah berangkat untuk lengkap sekali. Tapi yang pertama adalah manusia disampaikan Rasul tentang masalah tauhid. Utama tauhid ya. Cuman begini Ustaz ya, saya membaca hadis ini kayaknya para sahabat itu setelah sebelum datang Islam kebaikan ya, dia selain meninggalkan berhalanya ya, dia juga berpikir pada waktu itu mereka hidup dalam kegelisahan gitu, satu sama yang lain tidak kenal, yang kuat yang berkuasa, gitu. Apa kemudian bermusuhan, nafsi-nafsi, membohongi, udah nggak ada itu, udah kegelisahan yang semakin tinggi kalau tidak ada rahmat dari Allah yaitu Islam ya. Dengan adanya Islam itu kayaknya dihapus ya Ustaz ya, permusuhan ya, kedengkian ya. Apakah itu yang dimaksud dengan buistul litamimah makarimal akhlak? Itu betul ya, menghapuskan akhlak itu ya. Dan mulai ketuhanan kalau itu termasuk juga akhlak ya. Misalnya kalau pelajaran ada akidah, misalkan akidah itu menyatu, orang yang akidah Islam akhlaknya baik ya, satu setel akidah. Maka tadi innama itu liutamina makrimah akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Selain tadi akidah dan kuat, semuanya Islam. Para pemirsa, itulah kebaikan itu datang dengan kebaikan maksudnya adalah Islam menghapuskan segala keburukan dari kesyirikan, dari akhlak yang tidak baik ya. Pada waktu itu sebelum datang Islam mereka hidup dalam kegelisahan, bermusuhan, berbelakang, nafsi ya, dan lain-lainnya. Itu yang saya baca ya. Pak Ustaz, saya bertanya lagi ya, menanyakan soal Hudzaifah bin Yaman lagi. Ya itu tadi apa setelah kebaikan itu apa ada keburukan tapi tidak menjelaskan. Terus sahabat Hudzaifah bin Yaman nanya lagi, apakah setelah keburukan itu ada kebaikan? Ini pertanyaan yang tadi juga ya saya sampaikan ya, itu wafihi daun tapi di dalamnya daun. Itu sebenarnya itu daun itu apa? Baik ya. Tapi sebenarnya belum belum ya. Ini bapak begini kan. Tadi kan inna kuna fi jahiliyatin dosar faja'alna bi hadzal khair. Gini kurang begini. Sesungguhnya kita ini berada pada masa jahiliyah, keburukan. Faja'alna bi hadzal khair, maka Allah mendatangkan kebaikan dan Islam. Iya. Kan Islam ya. Islam. Kemudian apa? Lalu sahabat bertanya lagi kemudian apa? Fahal pada dari kalau pada dalam bidang khair, fal pada dari khair min syarr itu tuh ya. Ini baru firul nih ya. Ya tapi apakah setelah kemudian itu ada lagi keburukan? Tapi Rasulullah melanjutkan belum. Nah, cuma setelah keburukan itu apa ada lagi kebaikan itu yang saya maksud. Karena kan tadi ya di awal itu bahwa waktu Hudzaifah bin Yaman bertanya kan tentang masalah dulunya kita katakan jahiliyah itu kan. Maka Allah mendatangkan kebaikan tadi Islam tadi Islam. Kemudian baru menjelaskan kembali itu sampai kemana sampai setelah kebaikan itu apakah ada keburukan? Tapi Rasulullah nggak menjawab tuh. Cuma dia doa. Nah, baru bertanya lagi setelah kebaikan ini ada enggak? Setelah kebaikan ada lagi enggak? Ada. Gitu loh, enggak asli enggak bernyaman ya. Setelah keburukan itu ada lagi enggak kebaikan? Ada bernyaman. Ada wabihi daun ya. Daun saya ada itu apa? Tapi itu maksudnya jawab itu baru nanti. Ya, tapi yang saya banyak begitu. Iya, tapi ini belum ya. Jadi begini tadi kan waktu ditanya ya, apakah setelah datang kebaikan, setelah datang kebaikan, kita kan masih meminta kebaikan ya. Kebaikannya itu Pak itu Islam tadi kan Islam. Nah kemudian taruhlah tadi yang dilanjutkan ya. Kemudian apa? Fahal bada dari kalau khair min syarr pola naam ya, pola naam. Baru sampai situ tuh Pak. Pola
apakah setelah datang kebaikan akan datang keburukan? Jawaban Rasul qala na'am. Ya, itu setelah datang kebaikan maka akan datang lagi keburukan. Itu tadi keburukan ya. Tapi kan tidak dijawab sama Rasul, dan dilanjutkan. Baru na'am. Betul. Setelah datang kebaikan maka akan datang lagi keburukan. Wala na'am. Nanti sahabat memang dia enggak berlanjut. Nanti yang melanjutkan sahabat dia lagi nanya lagi. Iya, ada kan bertanya lagi tuh. Nah, setelah kebaikan lagi keburukan, tapi Rasulullah jawab na'am. Ya, kemudian Hudzaifah bin Yaman bertanya lagi, setelah keburukan ada lagi tidak? Ya Rasulullah, setelah keburukan ini ada lagi tidak kebaikan? Rasulullah menjawab na'am wa bihi dakhonun. Gitu dah. Para pemirsa, ini baru sampai dijelaskan ya, karena waktu sudah masih berjalan ya, sudah dijelaskan oleh Bapak Ustaz. Insya Allah ada pertanyaan lagi sebab hadis ini panjang ya, dan sangat penting bagi kaum muslimin. Insya Allah episode yang selanjutnya kami akan lanjutkan beberapa hari kemudian. Lanjutkan hadis ini ya, saya lanjutkan hadis ini beberapa hari kemudian. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami, dan selebihnya juga saya minta maaf kalau apabila ada kata-kata yang kurang baik di beberapa pemirsa, dan tolong bukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Untuk itu saya juga kita sama-sama berdoa menutup majelis ini dengan doa subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum